Pemirsa, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar tentang Sang Juru Selamat yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus. Berikut ini kami akan menampilkan video liputan dari reporter Glo TV di lapangan tentang perjalanan Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kasih dan keselamatan dari Galilea, Yudea, Samaria, dan berbagai tempat lainnya. Jesus was always different from other children. He could read, explain, and debate about the scriptures. After taking baptism and fasting for days together in Judean desert, Jesus started to preach his thoughts. His teachings were simple and clear. He asked people to repent for their sins. He requested them to love God with all their heart. He advised them to love their neighbors as they love themselves. People were really attracted at these teachings. Apart from 12 apostles, Christ gathered hundreds of disciples who loved his words. Jesus began to travel to spread his teachings. Menurut informasi yang saya dapat, Tuhan Yesus akan datang ke kota Yerusalem. Bagaimana sambutan warga kota Yerusalem untuk menyambut Sang Juru Selamat? Saksikan ceritanya di IMPA hari ini. Demikian sekilas info, saya Stefanita Halele bersama dengan kru Glo TV pamit undur diri. Selamat pagi, salam ceria. Halo adik-adik. Hai adik-adik. Halo Kak Maya. Hai Kak Robi. Apa kabar? Baik dong. Apa kabar semua adik-adik di rumah? Pasti baik dong adik-adiknya kan? Puji Tuhan. Kayaknya mereka udah pada siap ya? Siap dong Kak harusnya. Tapi sebentar Kak Maya. Ada tuh yang masih pada selonjoran kayaknya belum siap. Oh iya tuh. Ayo Ayo adik-adik. bangun. Ya, Udah gitu. waktunya IMPA nih. Ya, udah bangun tuh. Oke, kayak yang lainnya udah pada siap. Oh, harus siap. Iya, Kak Maya. Ya. Tadi kayaknya ada sekilas info ya Iya betul. dari Kak Stefana Itahalele. Ceritanya tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang mau datang ke Yerusalem. Oh, Tuhan Yesus mau datang ke Yerusalem. Kira-kira seperti apa ya sambutan warga Yerusalem? Mau tahu banget nih. Tahu deh. Pasti adik-adik mau tahu nih. Kalau mau tahu, gimana? Kalau gitu kita langsung aja ikuti ibadahnya, dengerin ceritanya Cerita kakak-kakak dari nanti. kakak-kakak yang keren-keren ya. Ya betul. Ya, oke. Kalau gitu kita Seru, Pak. Iya, biar seru. Kita mulai ya ibadah imbanya. Oke, kita mulai adik-adik. Oke, tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak sama Ibu? Pengumuman, Oh, Kak. oke, pengumuman apa? Jadi nanti sore adik-adik ya, hari ini tanggal 28 Maret 2021 jam 5 sore akan ada acara Temu Kangen Pelkat PA GPIB Gloria. Temu kangen. Iya, kita ketemu
pegang-pegangan gini? Enggak. Oh enggak. Jadi kayak apa Kak? Kayak apa? Ketemuannya via Zoom ya adik-adik. Oke, via Zoom. Ya, kayak di sekolahan ya via Zoom ya. Iya, adik-adik Oke. tiap hari udah daring kan? Ya. Kita juga daring. Jadi Acaranya seru nggak Kak? seru dong harus. Ya, kayak apa? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, Ngobrol. nyanyi bareng. Nyanyi bareng tuh. Terus kita bergerak bareng. Yeay. Terus cerita. Ada gamesnya juga ya? Ada dong. Oke. Jadi dibagi di tiap-tiap kelas ada gamesnya. Ya udah kalau gitu jangan lupa ya nanti jam 5 ya. Jadi sore. Terus minggu depan kita kayaknya ada acara yang luar biasa deh, spesial minggu depan Ya. ada yang spesial buat orang Kristen lagi. Iya. 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 Minggu depan ada acara ibadah Paskah. Yeay, kita Sampai udah mau Paskah. Iya. Yeay. Tapi kita nggak syuting kayak gini kak? Hah? Nggak. Oh nggak syuting, jadi gimana dong? Kita libur. Oh, Jadi jadi via Zoom lagi. yeay, Kita dia ketemu Zoom lagi, lagi, adik-adik. kita ketemu lagi. Oke, berarti minggu depan Zoom, nanti sore Zoom. Jangan lupa ya. Dan Oke. minggu depan kayaknya ada lomba-lomba deh kak. Pas Seru Paskah. banget, seru banget. Oh, pasti seru. Jadi jangan lewatkan ya adik-adik. Adik-adik ya. Ya. Kesel deh kalau nggak ikutan ya kan. Nanti sore jam 5 dan minggu depan Paskah Ya. di Zoom. Ya udah, Oke, kalau gitu kita mulai kita aja. mulai aja. Ya, kita mulai himpanya dengan seperti biasa. Nyanyi. Lagu bebas. Lagu apa, Pak? Lagu When I Remember sama setinggi-tingginya lagi. Musik. Musik. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, no, never, never, ha 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 ha. I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, ha 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 ha. I never go back anymore. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, Kamaya. Ya. Kita sudah nyanyi lagu bebas Ya. yang bergerak-gerak. Ya. Udah semangat ya harusnya ya. Yes. Selanjutnya, Kita mau mulai ibadah kan. ya. Sebelum kita mau nyanyi dulu satu lagu dari Kidung Ceria nomor 83, judulnya kak. Karena kasihnya padaku. Musik. Musik. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Oke, Kamayang. Ya. Saatnya kita berdoa. Hari ini kami yang berdoa. Oke, Kamayang. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan.
Tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah boleh menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah impa. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Kak Tobi. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagi satu lagu. Nyanyi lagi. Dari Kidung Ceria dong pastinya. Iya. Kidung Ceria nomor 79. Judulnya apa, Kak? 79, judulnya Hosana, Hosana. Musik. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Nah, Kamayan, Iya, Kak. kita akan mendengarkan firman Tuhan Iya, sekarang. betul. Dengar cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita Berdoa dulu. berdoa dulu. Oke, kalau gitu lipat tangan, tutup mata. Coba Kak Tobi lihat dulu. Lipat tangan, tutup mata. Ayo. Oke, kalau Nggak Kakak boleh mulai ngintip, nih. nggak boleh ngintip. Oh, oke. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami kami masih boleh masih boleh mendengarkan mendengarkan cerita cerita dari firman-Mu. dari firman-Mu. Berkatilah Berkatilah agar kami agar kami dapat mengerti. mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Kak. Ya. Kita akan membaca Alkitab. Ya. Nanti yang akan baca Alkitab adik-adik Rayyan. Rayyan. Oke, kalau gitu adik-adik Adik-adik harus siapin Alkitabnya, ya. dibuka dan Dibuka. silakan membaca Alkitab. Oke, silakan adik-adik. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terlambat dan anak-anaknya, dan dekatnya lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Dan jika kalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengambilkannya. Hal itu terjadi supaya penegaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada puteri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan
berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. 7. Mereka membawa keledai betina dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkan di jalan, dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana, anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang mahati tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Tuhan Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Ya. Sekarang Kak Tobi, kita mau mendengarkan cerita Oke. dari yang membawakannya nanti kelas TK ada Siapa ya? Kak Tobi. Kelas kecil nanti ada Kak Elisa. Kak Elisa. Dan kelas tangguh ada siapa, Kak? Kak Regina. Yeay. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat mendengarkan cerita ya. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Jadi duduk yang manis ya. Oke, nah gitu dong. Saatnya kita mendengarkan cerita. Mari kita mulai. Nah, tadi di awal ibadah adik-adik sudah nonton kan? Ada sekilas info dari Glow TV. Itu loh reporternya Kakak Stefani Tahalele. Ya. Nah, di sekilas info itu menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus dari kota ke kota. Ya, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik sekali. Nah, sekarang tiba waktunya Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Nah, kira-kira seperti apa ya sambutan dari warga kota di Yerusalem? Nah, untuk lebih jelasnya Kak Tobi punya videonya nih. Mau nonton nggak? Mau nonton pasti. Oke, kita lihat ya videonya. Check it out. It was Passover time. Jerusalem was filled with people. When Jesus reached the Mount of Olives, a hill overlooking Jerusalem, he told 2 of his disciples to find a donkey. They found the donkey and put their cloaks on it. Jesus rode on the donkey, fulfilling the Bible verse that says, "Here comes your king, Jerusalem, riding on a donkey." Jesus rode the donkey down to Jerusalem. Many people remembered his miracles and joined him.
They put cloaks and palm branches on the road before him. To honor him, they hoped that Jesus was God's promised Savior. So they shouted, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the King of Israel!" The whole world is following him. The Pharisees grumbled. Tell them to be quiet, Jesus. Even if everyone stopped shouting, Jesus replied, "The stones would still praise me." Wah, luar biasa sekali ya sambutan warga di kota Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus masuk, langsung mereka melambai-lambaikan daun, menaruh ranting-ranting di sepanjang Tuhan Yesus lewat sambil berteriak, "Hosana, Hosana!" Wah, mereka sangat sayang sekali ya sama Tuhan Yesus. Kelihatan dari sambutan mereka yang luar biasa. Hebat. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya saat ini kita menyambut Tuhan Yesus? Ayo adik-adik menyambut Tuhan Yesus bagaimana dalam kehidupan adik-adik? Nah, kakak kasih tahu ya. Adik-adik menyambut Tuhan Yesus dengan menjadi anak Tuhan yang baik, yang sayang sama Tuhan Yesus. Ya, menjadi anak yang baik, yang sayang sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya Kak Tobi, bagaimana ya cara menjadi anak Tuhan yang baik? Pertanyaan yang bagus. Mantap. Kakak jawab. Menjadi anak Tuhan yang baik, dengar baik-baik ya. Menjadi anak yang Tuhan yang baik, pertama, biasanya nih anak Tuhan yang baik selalu rajin berdoa sama Tuhan Yesus. Ini gambarnya, seperti gambar ini. Ya. Rajin berdoa. Ketika bangun tidur, langsung ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati selama tidur dan sertai kami dan keluarga hari ini ya Tuhan. Terus pada saat makan berdoa, berkati makanan ini Tuhan Yesus. Pada saat mau sekolah, yang sudah sekolah, yang beraktivitas, semua berdoa, berkati sertai kami hari ini Tuhan Yesus. Nah, pada saat malam mau bobo juga ingat sama Tuhan Yesus ya, berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai saya dari pagi hingga malam hari ini. Buat yang belum bisa berdoa nggak apa-apa ya, minta sama papa mama berdoa sama-sama. Papa mama ajarin adik-adik untuk berdoa, jadi adik-adik bisa rajin dan ingat selalu sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua apa Kak Tobi? Yang kedua biasanya ya anak yang baik itu, anak Tuhan yang baik selalu rajin mendengarkan cerita. Seneng dengar cerita dari Alkitab ya. Cerita dari kakak-kakak di sekolah minggu seperti ini. Cerita dari papa mama bacain cerita Alkitab. Selalu seneng dengar. Dengan demikian adik-adik bisa lebih tahu apa maksud Tuhan Yesus ya dalam kehidupan adik-adik. Rajin dengar cerita di Alkitab. Kemudian yang ketiga apa ya Kak? Yang ketiga nih kakak kasih tahu. Sayang sama semua orang. Seperti cerita kakak sebelumnya ya. Sayang sama papa mama. Sayang sama kakak sama adik. Yang punya kakak, yang punya adik. Sayang sama kakak adiknya. Sayang sama opa, oma di rumah. Uti, eyang atau apapun kakek, nenek. Sayang sama mereka. Kemudian sayang juga sama saudara-saudara. Dan sayang sama teman-teman. Ya. Sayang sama semua orang. Itu ya yang biasa anak baik, anak Tuhan yang baik lakukan. Yang keempat apa? Yang keempat biasanya anak Tuhan yang baik itu selalu mau berbagi. Punya makanan, kalau ada temannya mau bagi sama temannya. Kalau punya mainan, sama-sama bermain sama temannya ya, bermain sama kakak sama adik ya, bermain dengan sukacita, seneng, mau bermain sama-sama, mau berbagi ya. Jadi kakak ulang lagi ya, yang pertama anak Tuhan yang baik rajin berdoa, yang kedua senang dengar cerita Alkitab, yang ketiga apa? Sayang sama semua orang, dan yang keempat
apa? Selalu mau berbagi. Ya, itu ya. Lakukan hal itu adik-adik, maka Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik karena adik-adik sayang sama Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal itu. Oke, adik-adik, kita akhiri cerita minggu ini dengan kata-kata ini. Nanti kakak adik-adik ikutin ya. Nah, saya anak yang baik, sayang sama Tuhan Yesus. Ya. Oke, saya anak yang baik, sayang Tuhan Yesus. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah nih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kakak Lisa ingin menceritakan sebuah kisah Alkitab. Tapi sebelumnya Kakak Lisa mau minta dong adik-adik untuk duduk yang manis dulu. Udah. Oke, Kakak Lisa lanjutin ya. Nah, kali ini temanya itu tentang aku mau menyambut Tuhan Yesus dengan mengusahakan damai. Nah, kali ini Kakak Lisa ingin menceritakan Tuhan Yesus yang hendak datang ke sebuah daerah yang namanya Yerusalem. Tapi nih, sebelum dia pergi ke Yerusalem, dia meminta dua orang muridnya ini. Untuk apa? Untuk mengambil seekor keledai yang ada di desa seberang. Nih, desa seberang dia ngambilnya kan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus itu, kenapa sih Tuhan Yesus meminta keledai itu untuk pergi ke kota Yerusalem? Tapi Tuhan Yesus ini berpesan nih kepada dua orang muridnya, kalau mereka harus mengambil keledai itu dengan izin dari yang punyanya. Nah, akhirnya kedua orang murid Tuhan Yesus ini datang bersama seekor keledai. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bersama rombongannya pergi ke kota Yerusalem. Tuk-tuk mereka Tuhan Yesus menaiki keledai. Nah, ternyata nih orang-orang Yerusalem ini sangat senang sekali hendak menyambut kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Mereka senang sekali loh. Sampai-sampai nih adik-adik mereka bersedia untuk meletakkan baju-bajunya ke tanah. Selain itu juga mereka melambai-lambaikan nih daun-daun dan ranting-ranting dengan berkata, Hosana bagi Allah, bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka sangat senang sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa sih mereka senang? Ya karena ternyata Tuhan Yesus itu datang ke kota Yerusalem ini sebagai sebuah penggenapan juga akan nubuat para nabi. Kalau akan ada seorang juru selamat yang akan datang menyelamatkan mereka dan termasuk juga menyelamatkan kita-kita sekarang. Nah, ini Tuhan Yesus. Nah, emang kita bisa, gimana sih caranya kita menyambut Tuhan? Yaitu kita bisa menyambutnya dengan penuh kedamaian. Gimana sih kita melakukannya? Yang pertama, kalau misalnya nih adik-adik melihat ada dua teman adik-adik yang sedang bertengkar, adik-adik bisa loh menjadi pendamainya dengan cara adik-adik datang ke mereka lalu mengajak mereka untuk berbaikan supaya mereka bisa berteman lagi sedia kala. Selanjutnya nih adik-adik juga bisa
Jadi seorang pendamai buat teman adik-adik yang lagi sedih. Adik-adik bisa mulai hibur mereka, bikin ketawa mereka, supaya mereka senang lagi. Lanjut lagi. Yang ketiga nih, seperti tadi kedua orang murid Tuhan Yesus yang mengambil keledainya dengan izin. Nah, adik-adik nih, untuk menciptakan kedamaian, adik-adik kalau meminjam barang dari temennya atau kakaknya atau adiknya, adik-adik harus izin dulu. Aku izin ya pinjam barang ini, pinjam buku ini, boleh kan? Nah, kalau dia mengizinkan, boleh baru kita pinjam dan kita pakai gitu. Kiranya nih adik-adik yang ada di rumah bisa belajar untuk siap untuk menyambut Tuhan seperti orang-orang Yerusalem itu dengan mengusahakan kedamaian. Kedamaiannya adik-adik ingat ya, jangan sampai adik-adik lupakan loh. Nah, kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik yang ada di rumah ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Lama gak ketemu kakak ya. Kembali lagi sama Kak Egi. Untuk anak tanggung hari ini kakak yang akan membawakan firman-Nya. Oke. Adik-adik sudah dengar kan firman-Nya hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang sudah dibacakan sama adik Jericho ya tadi ya. Nah, adik-adik di sini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Di sini Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem sebagai pembawa damai. Betul nggak? Ada loh di sini ditulis hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Oke. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia memilih seekor keledai. Dia tidak memilih seekor kuda yang mana lebih gagah, tapi dia memilih seekor keledai. Nah, adik-adik, keledai di sini dilambangkan sebagai makhluk yang lemah lembut. Dia tidak dipakai untuk berperang, tapi dia dipakai untuk bekerja. Dia dipakai untuk menggiling gandum. Dia dipakai untuk membawa beban pada saat orang bepergian. Dia dipakai untuk pekerjaan yang lain, tapi dia tidak pernah dipakai untuk pekerjaan perang. Berbeda dengan kuda, adik-adik. Kuda juga dipakai untuk pekerjaan sehari-hari, betul. Dia dipakai untuk membawa beban, bisa juga untuk membawa kereta. Tapi pada zaman itu, kuda itu hanya banyak dipakai untuk perang. Jadi Tuhan tidak memilih masuk ke Yerusalem itu tidak menggunakan kuda, tapi dia mau menggunakan keledai. Di situ Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ia datang dengan damai, membawa damai. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus minta kita pengikutnya untuk mengikuti teladannya dia. Dia ingin kita juga membawa damai bagi sekeliling kita, bagi sesama kita yang ada di sekeliling kita. Bagaimana sih cara kita untuk membawa damai bagi sesama kita di sekeliling kita? Bisa dengan hal-hal yang kecil dulu. Sekecil apa sih? Bisa dengan mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di zaman pandemi ini memang susah ya adik-adik kita untuk mengucapkan salam kepada orang lain, karena kan kita jarang ketemu dengan orang lain. Tapi bisa kita mulai dari
lingkungan terkecil dulu, lingkungan keluarga. Kita bisa mengucapkan salam dengan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan papa mama, dengan adik atau dengan kakak. Dengan begitu kan kita jadi membawa damai di tengah-tengah keluarga kita. Nah, nanti mungkin setelah pandemi ini sudah berakhir, di mana kita sudah bisa berkumpul lagi, ya mudah-mudahan kita bisa membawa damai kepada semua orang, kita bisa mengucapkan salam kepada semua orang. Nah, itu kan, salam itu kan membawa damai kan, salam, shalom alaihim. Nah, kita membawa damai bagi orang. Terus yang kedua, mungkin adik-adik sudah pernah ya dalam hal seperti ini, satu kata, berkelahi. Berkelahi bisa dengan adik-adik dengan orang lain, atau temannya adik-adik dengan orang lain. Bagaimana kita bisa membawa damai di tengah-tengah situasi seperti itu? Kalau memangnya ada teman kita yang berkelahi dengan orang lain, bagaimana? Bisa kita membawa damai, kita bisa meleraikan. Jangan kita bantuin teman kita, kita bantuin teman kita dengan ikut berantem juga. Tidak, Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita untuk berantem, melukai orang lain. Tuhan Yesus ingin kita menjadi damai di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau memangnya kita tidak bisa melerai, kita cari bantuan orang dewasa, kita jelaskan situasinya, biarlah orang dewasa itu yang nanti akan meleraikan. Nah, bagaimana kalau misalnya posisi kita yang berantem pada teman kita atau orang lain? Nah, kita juga harus bisa, kalau sudah selesai semuanya, kalau memangnya kita yang salah, kita harus berani meminta maaf. Dengan kita meminta maaf, kita sudah mau berdamai dengan orang lain. Dan dengan berdamai dengan orang lain juga kita juga berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Tapi kita juga harus mau menerima permintaan maaf dari orang lain. Jadi jangan cuman kalau misalnya kita salah, kita minta maaf, dia harus maafkan kita. Dan orang lain, kalau orang lain yang salah, kita nggak mau maafin, jangan. Oke, jadi kita harus membawa damai kepada orang lain. Ada banyak hal-hal lain ya, adik-adik, di mana nanti kalian bisa menemukan cara-cara lain untuk membawa damai. Nah, kakak yakin kalian pasti lebih pintar lagi dari kakak ya. Tapi jangan cuman dipikirkan aja loh, tapi juga dilakukan. Karena Tuhan ingin kita membawa damai. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik, Hari Paskah telah tiba. Yuk adik-adik, kita ikut merayakan Hari Paskah. Caranya gimana sih? Yang pertama, tonton IMPA Online Spesial Paskah tanggal 4 April 2021 jam 8 pagi. Yang kedua, yuk adik-adik kita bergabung di Zoom perayaan Paskah. Nanti kita akan bermain bersama-sama loh jam 10 pagi. Nah, untuk perayaan Paskah PLKPA-nya kita via Zoom adik-adik. Kakak udah kangen banget sama adik-adik. Jadi, yuk adik-adik kita bermain bersama-sama. Untuk kelas batita kita akan bermain Simon Says. Untuk kelas balita kita akan bermain tebak suara dan gambar. Dan anak kecil dan anak tangguh akan bermain scavenger hunt Alkitab. Seru-seru kan adik-adik? Kalau gitu,
Jangan lupa dicatat tanggalnya. Hari Minggu, tanggal 4 April 2021, info online spesial Paskahnya jam 8 pagi di channel YouTube JTIB Gloria. Lalu, untuk perayaan Paskah Pelkat PA-nya jam 10 pagi via Zoom adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kakak tunggu ya adik-adik. Bye-bye. Apa sih yang spesial dari IMPA 4 April 2021? Nah adik-adik, dalam ibadah spesial Paskah ini adik-adik diajak untuk melihat peristiwa penting dari Tuhan Yesus. Lalu kita akan mencari telur Paskah virtual loh. Nah, ada hadiahnya nih untuk kamu yang dapat menebak dengan tepat jumlah telur Paskah virtual. Nah, Ya. gitu adik-adik ceritanya ya Kak ya. Iya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan hari ini kita akan Menyanyi lagi. Dari mana Kak? Dari Kidung Ceria nomor 81, judulnya Keledai. Musik. Musik. Anak-anak menebarkan bajunya di jalan dan membawa daun-daun berseru Hosana. Hosana, hidup putra Daud. Hosana, puji putra Daud. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Quincy dan adik saya bernama Safiera. Kita berdua mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Mari kita mulai. Kudaki-daki-daki-daki, turun yang tinggi, turun, 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 mendayang-dayang. Ku melintasi pada rumput hijau tergenang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih. Oke, saatnya kita menyampaikan hal-hal kepada Tuhan melalui doa. Iya Kak. Kita akan berdoa syafaat. Ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di mana kami tinggal pada saat ini. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami dari berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi. Tuhan, berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah yang telah Tuhan tunjuk untuk boleh bekerja bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya bangsa dan negara kami boleh menjadi bangsa dan negara yang diberkati oleh Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Inilah doa kami bagi bangsa dan negara kami, dengarkanlah doa kami. Kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Engkau terlebih amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga Tuhan pada saat ini Tuhan beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap puji-pujian yang kami naikkan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mau bersatu hati di tempat ini mendoakan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa biarlah berkat, penyertaan, serta topangan dari Tuhan tercurah atas setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Sehingga dalam pelayanan setiap gereja boleh memancarkan kasih Tuhan
dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga Tuhan secara khusus mendoakan Tuhan GPIB Gloria Bekasi di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap majelis, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Kami percaya ketika Tuhan memanggil mereka sebagai pelayan, kami yakin bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pengurus kategorial. Setiap kategorial yang ada, biarlah Tuhan karuniakan terus sukacita dalam melayani Tuhan, kekuatan, kesehatan, serta hikmat dan bijaksana boleh menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan sorga, kami pertaruhkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Tuhan boleh menyertai kami semua, berikan kami sehat kuat sehingga kami dapat beraktivitas kembali dengan baik. Buat teman-teman kami yang mungkin dalam penyakit COVID, Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Ya Tuhan, Kau senantiasa menjaga kami, mengingatkan kami supaya kami juga senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa buat janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan boleh senantiasa menjaga mereka, memelihara mereka, memberikan mereka damai sejahtera, sukacita dalam setiap aktivitasnya. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk pendidikan adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu, boleh memberikan roh kepintaran-Mu pada adik-adik kami ya Tuhan, biar adik-adik kami boleh belajar, boleh mengerti apa yang mereka pelajari di hari-hari sekolah mereka ya Tuhan, dan semuanya itu, pendidikan mereka itu boleh berguna dalam kehidupan mereka pada saat mereka beranjak dewasa dan pada saat mereka terjun ke masyarakat ya Tuhan, pun terlebih untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai berdoa syafaat. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Sekalian kita bernyanyi dari Kidung Ceria 365, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Oke Kak, kita mau doa persembahan. Adik-adik yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.
Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita udah selesai kan Iya ya. Tak terasa kita sudah mau mengakhiri ibadah kita ya. Iya. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, Ya. kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi lagi. Ya, dari Kidung Ceria nomor 244. 244. Hatiku Senang. Musik. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, yuk semua kita lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami semua dapat beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya senantiasa juga Kau memberkati Kakak Layan yang telah memberitakan firman kepada adik-adik, dan juga senantiasa Tuhan memberkati adik-adik supaya adik-adik dapat mengerti dan memahami firman pada hari ini. Dan kiranya adik-adik dapat menjadi pembawa damai di sekitarnya. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati adik-adik dalam keseharian mereka. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Jangan lupa datang di ibadah minggu depan. Sampai jumpa.